Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. Nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya. Ya. Oke, Pak Presiden sebut Indonesia masih oke, tapi nilai tukar rupiah jadi perhatian publik. Kenapa? Karena sudah sampai menembus level 17.700. Hari ini di meja redaksi saya akan membahasnya dengan dua rekan saya. Tempat saya juga sehari-hari berbagi sharing, bahkan ngobrol mengenai persoalan ini. Ada Mbak Wahyu, apa kabar Mbak Wahyu, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, walaupun raga sehat. Sehat ya? Agak sehat juga, agak ketar-ketir aja dikit. Ketar-ketir pasti ya. Nah, juga ada Mbak Amal, apa kabar? Mbak Amal sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun kalau setiap hari buka pemerintah, maaf kita kan bikin beritanya setiap hari. Aduh nih gimana lagi nih? buka pasar ya, deg-degan ya. Deg-degan. Sebenarnya kan kalau ngomongin rupiah bukan berarti pemerintah diem ya. Pemerintah udah intervensi, pemerintah udah bikin banyak kebijakan. Bahkan Bank Indonesia mengeluarkan 7 jurus, ya kan? Bahkan juga Kemenkyu dalam hal ini Pak Purbaya, Menkyu-nya juga membuat kebijakan-kebijakan. Walaupun sempat ya Kak Amal dia ngomong, oh kalau ngomongin rupiah jangan tanya ke saya, tanya ke Bank Sentral dong. Tapi akhirnya dia juga mengintervensi. Kalau menurut Mbak Wahyu ini sebenarnya kenapa, gimana ini soal rupiah kita ini Mbak Wahyu? Kita bahas, kita memang udah cukup intens untuk mengawal pergerakan rupiah, membahasnya itu dalam beberapa minggu terakhir ini cukup intens ya, karena kita tahu rupiahnya makin lama makin terkoreksi. Pak Presiden sebut Indonesia oke. Pak Menkyu juga menyampaikan fundamental kita itu masih aman terjaga, oke. Kalau kita melihat data memang angkanya bagus, tapi ada banyak hal yang saling berkaitan. Salah satunya adalah gini, kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, inflasi kita 2,4%, neraca perdagangan kita surplusnya sudah 71 bulan berturut-turut. Angkanya di atas kertas bagus. Tapi kalau kita lihat misalnya, kalau ini kita bicara pasar keuangan dulu secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat misalnya di pasar modal saja, capital outflow itu sudah 40 triliun. Berarti ada sesuatu yang nggak match. Kenapa? Angka datanya bagus kok bisa orang itu lebih banyak untuk mengambil dananya, sehingga akhirnya net foreign sale misalnya kan, 40 triliun itu berarti kan ada sesuatu. Nah ini yang harus diadres, dan sebenarnya pemerintah, semua otoritas nih baik moneter, fiskal maupun juga langsung dari istana beberapa kali, sering kali sudah memberikan penjelasan. Pasar keuangan itu sangat fragile, sentimen rumor itu sangat berpengaruh, termasuk juga adalah statement yang dikeluarkan. Itu yang mungkin menjadi satu hal yang kita mencoba untuk kenapa ya kok bisa seperti ini. Mungkin kita bisa memberikan masukan bahwa addressing hal yang seperti ini mungkin perlu lebih wise dan hati-hati. Saya nggak bilang nggak wise saat ini, tetapi mungkin ada beberapa hal yang kemudian justru membuat
orang semakin loh kok begini statementnya. Misalnya salah satu yang terakhir kemarin sempat ramai menjadi pembahasan kan statement yang tadi bahwa ini tidak akan pengaruh ke rakyat desa. Nah gini, orang Indonesia itu kan pinter-pinter. Yes. Jadi ketika kita bilang ini aman, fundamentalnya aman, iya, tetapi bagaimana kemudian komunikasi publik ini dibentuk, narasi ini kemudian bagaimana disampaikannya, ini yang menurut saya perlu coba untuk kita lihat kembali. Betul bahwa tidak langsung, saya pikir di sosmed sudah banyak lah ya dijelaskan, baik dari orang yang bekerja di peternakan sapi misalnya, sampai orang yang bekerja, iya betul beli tempe itu kita nggak pakai dolar, pakainya rupiah, tetapi tempe itu kedelainya itu saat ini kan Indonesia masih mayoritas impor. Betul orang beli daging sapi pakai rupiah, nggak pakai dolar, nggak pegang dolar memang masyarakat desa secara fisik gitu ya. Tetapi ya daging kita mayoritas masih impor. Dan nggak hanya itu, karena impor itu kan di energi juga kita harus diakui walaupun upaya untuk menciptakan ketahanan energi ini sudah digencarkan, tapi impor energi kita tuh masih besar. Yes. Dan di situ ada dampak. Walaupun kita tahu sudah dicoba lakukan dengan subsidi energi yang BBM subsidi masih ditahan harganya. Tetapi yang non subsidi masih ada penyesuaian. Ini yang harus hati-hati gitu. Satu itu. Yang kedua adalah bagaimana memang kebijakan-kebijakan ini bisa mengembalikan kepercayaan pasar, kepercayaan investor. Menurut saya dalam kondisi yang seperti ini, masukan dari banyak pihak itu perlu diakomodir. Kritik, masukan, perlu semuanya bagaimana menyikapi kritik dan masukan. Yes. Oke, terima kasih. Kita akan masukkan dalam pertimbangan dari formulasi kebijakan, misalnya salah satunya. Tapi ketika sikapnya yang diambil adalah defensif, ini yang saya rasa akan agak riskan, karena kita tahu ketika misalnya ini keluar dari kritik dari lembaga internasional misalnya, investor luar negeri kan mau nggak mau mereka pasti akan melihat itu gitu, dan itu bisa akan menjadi pertimbangan bagi mereka. Jadi selain kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik dari otoritas fiskal, moneter, pendekatan yang kita ambil pun bagaimana kemudian bisa diarahkan agar ini kita nggak overconfident. Kita percaya diri boleh, tapi jangan sampai terlihat ini seperti menyepelekan masalah. Dan jangan sampai kritik juga disampingkan. Ya, jangan sampai itu kemudian akhirnya malah semakin membuat persepsi publik, persepsi pasar, persepsi investor itu jadi belok gitu. Kita pengennya kan dikembalikan. Jadi memang pengembalian kepercayaan salah satunya melalui bagaimana merespon krisis ini menurut saya jadi kunci salah satu yang utama saat ini. Oke, nah aku tadi garis bawahi kata-kata investor, bahkan bawahi tadi bilang pasar keuangan tuh fragile. Saya jadi inget nih Kak Amal, waktu hari Senin ya tepatnya ya 18 Mei itu baru dibuka IHSG langsung 6.500, lalu turun lagi 6.400, bahkan udah mencapai level 6.300. Itu langsung, kalau Kak Amal ingat, saya langsung chat ke Kak Amal, Kak ini gimana nih pasar keuangan kita. Jadi saya nih tertarik nih. Bahkan DPR sampai turun ke beberapa kali, memang turun ke BEI, sidak lah katanya. Bahkan Pak Rosan juga ikut ya untuk sidak Bu Wahyu. Nah kalau Kak Amal melihatnya IHSG, rupiah yang jadi perhatian ini, elaborasinya seperti apa Kak Amal? Ini sebenarnya udah ramai di lini masa dan udah banyak sebenarnya orang-orang yang menjelaskan kondisi ekonomi kita, dari yang pakai bahasa yang sangat formal, resmi, sampai yang pakai bahasa bayi. Ada yang ngejelasin, dan itu sebenarnya gampang kita akses gitu di zaman internet sekarang gitu. Yang
entah kenapa menurut saya kok tidak bisa disampaikan oleh pemerintah. Harusnya materi-materi seperti itu disampaikan oleh pemerintah. Jadi kita bisa percaya dengan pemerintah karena pasar itu mostly itu persepsi. Jadi bagaimana persepsi yang dimunculkan oleh pemilik kebijakan di tanah air kita memunculkan ekspektasi. Nah, ekspektasi ini yang dibawa ke pasar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita malah ngomongin IHSG, ngomongin rupiah, itu adalah pasar-pasar yang bergerak dengan ekspektasi dari pelakunya. Ketika pemerintah bilang fundamental ekonominya baik, betul, secara fundamental, benar ya tadi kata Mbak Wahyu ya, Mbak Wahyu kan udah ngejelasin banyak, gitu. Inflasi, PDB, memang angkanya sangat mentereng gitu, sangat stabil, sangat terkendali. Jadi sebenarnya kalau ngomongin fundamental ekonomi, betul memang baik. Fundamental ekonomi Indonesia dibanding negara lain yang disebut-sebut pemerintah itu baik. Tapi sayangnya pelaku pasar itu tidak cukup dengan fundamental yang baik. Buktikan bahwa fundamental itu bisa menjadi pegangan para pelaku pasar agar mereka bisa nyimpan uangnya di tanah air kita gitu, di Indonesia. Lebih seperti itu sih. Jadi yang jadi masalah itu adalah kita memang tidak bisa tidak bisa menjadikan emang indikator ekonomi baik itu rupiah atau IHSG enggak. Jadi itu tuh sangat berbeda gitu ya. Jadi dia berjalan beriringan. Indikator ekonomi yang baik seharusnya memunculkan ekspektasi yang baik gitu. Tapi kan ini tidak seperti itu. Berarti kan ada yang sesuatu yang memang kurang dikomunikasikan dengan baik gitu. Seperti Mbak Wahyu juga tadi bilang soal betul. komunikasi ini Betul, nih. karena memang pasar itu, terutama market itu bergerak dengan ekspektasi, persepsi akhirnya membawa ekspektasi ke pasar. Makanya rupiah dan IHSG sampai walaupun kata Pak Peri ya masih 5,4%, masih stabil kok secara year to date. Tapi kan stabil itu kita kan harapannya walaupun stabil tapi jangan naik terus lah angkanya. Kan stabil itu definisinya tidak bergerak jauh ya, tidak naik turun setinggi itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata angkanya di 17.000 kan lumayan juga ya, yang tadinya kita biasa hidup dengan dolar di angka 16.000, tiba-tiba bahan bakunya di angka 17.000, kita harus ada new normal dong, ada adjustment lagi untuk para pengusaha segala macam, dan itu yang lebih dipikirkan lah istilahnya. Jadi pemerintah betul memang stabil, tapi kalau bisa ya harganya atau levelnya dijaga di level yang memang kita terbiasa hidup dengan level itu gitu, psikologisnya dijaga, lebih seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin pasar sama indikator ekonomi itu berjalan beriringan. Jadi indikator ekonomi yang baik seharusnya menghasilkan ekspektasi pasar yang baik juga. Nah, itu tadi Mbak Amal juga bahas soal Pak Peri. Nah, Mbak Wahyu, Pak Peri itu kan kemarin sebenarnya emang udah ada jadwal untuk ketemu sama DPR memang untuk bahas mengenai kinerja Bank Indonesia. Tapi justru di sanalah mereka mencecar Pak Peri gitu kan, mencecar. Ada yang bilang sampai bilangin, ini jangan sampai rupiah 17.845, merdeka dong kita Pak, katanya gitu. Ada juga yang Pak, seperti yang Mbak Wahyu sama Kak Amal bilang, pertumbuhan ekonomi 5,61% Pak. Kok bisa sih rupiahnya segini gitu kan. Nah, kalau Mbak Wahyu melihatnya gimana? Karena kan Pak Peri bilang kita jangan lihat dari pergerakannya, tapi saya tuh fokus ke stabilitasnya. Mbak Wahyu melihatnya seperti apa? Gini, Bank Indonesia itu kan otoritas moneter. Jadi memang menjaga nilai tukar rupiah dalam hal ini itu memang ada di ranahnya Bank Indonesia. Tapi satu hal bahwa nilai tukar rupiah bukan berarti kemudian pergerakan nilai tukar rupiah itu satu-satunya ada di pundaknya Bank Indonesia, karena banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya misalnya dengan kondisi fiskal. Jadi kita sih lihat beberapa waktu terakhir sudah sinergi antara otoritas yang masuk juga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Itu kan mereka setiap saat juga bertemu untuk bauran kebijakannya nanti akan seperti apa. Tapi itu dia, pasar itu salah satunya juga melihat, kalau tadi kita lihat misalnya fundamental udah oke, tetapi kemudian ada kekhawatiran dari pasar soal kondisi fiskal Indonesia. Jadi kemudian perlu kebijakan juga nih di sisi fiskalnya seperti apa. Jadi kalau misal ditanya rupiah gimana, bukan wilayah saya.
Baiknya sih nggak begitu, karena memang banyak faktor yang ada di situ. Nah, satu hal kalau bicara soal RDP yang di Komisi 11 DPR kemarin, Ya. hari Senin, ada satu hal yang membuat kita, oh ternyata begitu, yang disampaikan bahwa Bank Indonesia itu fokusnya adalah menjaga stabilitas, utamanya rentangnya tuh dalam 20 hari, Ya. ada dalam tanda kutip toleransi bahwa pergerakan itu sampai 5,4 ya, 5,4 apa 5,7%. Itu berarti masih dianggap koridornya adalah koridor Aman. aman. Stabil. Masalahnya kalau kita hitungannya seperti itu dan kita tarik ke year to date dari awal tahun misalnya, ya kalau kita seperti itu gimana? Misalnya 20 hari pertama di bulan Januari rupiahnya terdepresiasi 4,5%. Oke, kategorinya berarti masih dianggap itu aman. Tapi setelah itu 20 hari berikutnya 4,5% lagi. Setelah itu misalnya 20 hari berikutnya ada 3%. Itu kalau dihitung kan jadi banyak gitu. Data per 18 Mei berarti ini per hari Senin siang. Karena ya. kebetulan hari Senin siang kemarin saya coba lihat satu-satu perbandingan di Asia Tenggara Oke. mata uangnya. Indonesia per tanggal 18 ya ini 18 siang waktu Indonesia Barat itu Indonesia 17.671. Itu rupiah melemah 5,65% year to date. Yang pelemahannya lebih dalam dari kita adalah rupiah India. Pelemahannya 6,57% year to date. Sekarang kita lihat Asia Tenggara. Asia Tenggara peso Filipina 4,6% koreksi. Kemudian Baht Thailand itu koreksinya 3,58%. Lebih luas lagi di Asia itu Korea won itu minus 3,89%, yen Jepang minus 1,39%. Vietnam itu juga koreksi dolar Vietnam tapi hanya minus 0,22%. Ringgit Malaysia menguat 2,15% year to date. Dolar Singapura menguat 0,46% year to date. Wow, dolar Singapura. Dolar Singapura terbalik juga dengan menguat. Ini kita per 18 Mei siang ya. Saya belum breakdown lagi update-nya per hari ini karena ini angka ketika rupiah 17.600, Selasa pagi, Selasa siang itu sudah 17.700. Jadi terus Lemah ya. turun. Ya jadi akhirnya memang seperti di meja redaksi yang sebelumnya juga waktu itu disampaikan oleh Mas Jauhari kalau nggak salah. Dan Mas Nasuri juga sempat menyampaikan bahwa saat ini nih saatnya bareng-bareng, memang bareng-bareng agar langkah kebijakan yang diambil itu semuanya bisa berjalan bareng dan efektif gitu. Saat ini yang jadi ekspektasi adalah Bank Indonesia diharapkan untuk menaikkan suku bunga acuan. Ya, sekarang kan suku Saat bunga ini di acuannya 4,75%. ya. Akan ada risiko pasti karena ketika suku bunga dinaikkan nanti bisa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Iya, apakah pemerintah kita yang sangat Akan bangga dengan pertumbuhan melambat. ekonominya itu Betul. akan berkorban untuk Antara menaikkan suku pro bunga? stabilitas atau pro pertumbuhan. Yes, Kondisinya saat ini seperti apa? Kalau kita lihat terus turun, ayo coba kita stabilkan dulu. Ketika sudah lebih tenang, lebih kalem, baru kemudian ayo kita bareng-bareng juga kejar pertumbuhannya akan seperti apa. Betul, setuju. Bicara soal yuk kita bareng-bareng. Masyarakat juga udah mulai, teman-teman kita di mode bertahan bersama-sama nih dengan kondisi seperti ini ya kan. Bahkan Kak, mungkin seperti judul kita hari ini, banyak kekhawatiran kira-kira akan seperti 1998 gak sih? Ya kan dulu kan waktu 98 tuh sebenarnya umur kita tuh juga masih kecil tapi kita udah ngerasain ya ngerasain dampaknya ya, orang tua kita ngerasain dampaknya ya kan. Nah kalau menurut Kak Amal nih kira-kira akan sama atau justru enggak kok, masih aman kok 2026. Nanti mungkin Mbak Wahyu juga bisa nambahin ya Mbak. Kalau bicara 98 kayaknya saya kan sebenarnya
secara umur, saya masih muda kok, jadi saya tidak 17 merasakan. tahun ya. Udah lahir kita, udah lahir justru. Tapi Saya- kan ngerasain pas kerusuhan. Iya. Aku memang, bahkan aku kan tinggalnya di Ring 1 Ring waktu satu, itu wah. ya. Waktu itu karena aku tinggal di daerah Dekat Jakarta Barat. Jadi deket. Jadi walaupun masih kecil Merasakan, kelihatan, ya. oh ternyata dampak ekonomi yang gak terjaga ini seperti ini ya gitu. Kerusuhan. Tapi emang dampak 98 walaupun zaman dahulu 98 itu dampak global ya, sebenarnya itu global yang ke kita gitu, dan kita termasuk yang resilience karena kita UMKM dan konsumsi domestik sebenarnya, cuman kita tetap merasakan juga Betul. produk-produk yang mostly impor seperti harga-harga makanan yang impor yang ikut adalah segala macam juga dulu terasa banget gitu. Yang dulu aku makan tempe kayaknya bisa jor-joran tuh zaman kecil tuh dimarahin sama mamaku gara-gara nggak boleh makan tempe itu mahal gitu, nggak boleh telurnya satu aja segala macam, itu aku merasakan tuh zaman dulu waktu kecil. Walaupun nggak ngerti sebenarnya ada masalah apa dengan 98 gitu, tapi begitu udah dewasa nih, udah mulai nyemplung nih di ekonomi, ya mulai paham kenapa 98 itu menjadi sangat chaos gitu dibanding 2026. Karena waktu 98 itu sebenarnya kalau secara data 98 sama 2026 itu seperti Pak Purbaya bilang nggak bisa disamain karena kondisinya beda, fundamental ekonominya Indonesia saat itu cukup rapuh gitu, walaupun tidak rapuh dalam arti karena pertumbuhan ekonominya minus pertama. Waktu 98 itu dari data yang aku kumpulin itu PDB 98 itu minus 13,1%, dan nilainya juga tidak sebesar saat ini 2026. Dulu itu cuma 900 triliun gitu. Dengan ekonomi yang 13,1%, berarti kan dia hampir resesi sepertinya ya kalau zaman dulu gitu. Dengan suku bunga atau BI rate dulu 70% di tahun 98, Inflasi juga tinggi ya. inflasi juga sangat tinggi ya, dan yang paling membuat dan satu lagi yang indikasinya ke rupiah gitu ya, kenapa rupiah bisa sangat melemah gitu zaman dulu di 98, cadef kita juga cuma 12 miliar dolar yang which is tidak aman dalam standar internasional gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa disamakan dengan 98. Sedangkan di 2026 karena dengan kondisi-kondisi itu 98 menjadi sangat chaos karena memang ekonominya masih belum kuat gitu. Ekonomi Indonesia belum kuat, masih banyak celah di sana sini yang bisa membuat ekonomi ini kolaps saat itu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang alhamdulillahnya tidak terjadi ya, kita sampai 2026 masih selamat gitu. Yes. Nah, sedangkan di 2026 ya suku bunga masih terjaga di 4,75, terus CADF juga masih 146 miliar dolar per April kemarin yang sangat aman, standar kecukupan internasionalnya sangat aman, dan PDB juga yaitu 5,61%. Ya, menurut data sih menunjukkan tidak akan terjadi seperti itu. Makanya kenapa kok di 98 chaos dengan kondisi rupiah sekian, tapi di Indonesia saat ini nggak chaos? Karena kondisinya beda. Karena zaman dulu memang terasa banget, zaman sekarang tuh tidak seperti itu gitu. Apalagi zaman dulu kan lapangan pekerjaan, internet segala macam belum semasif sekarang gitu. Sekarang kan udah berbagai macam hal bisa mempengaruhi lah gitu. Itulah kenapa kita tidak bisa menyamakan kondisi 2026 dengan 98 karena secara data pun sangat berbeda. Benar kata Pak Purbaya gitu, kondisinya nggak akan kayak 98 aman. Ekonomi kita sangat kuat gitu. Jadi kalau dibilang akan seperti itu, nggak sih, kayaknya kekhawatiran itu cukup bisa dijawab dengan data ya, kayak nggak akan terjadi sampai sekeos itu di 98 gitu sih. Oke, siap. Nah, tadi kan Mbak Amal bilang mungkin secara data aman ya kan, tapi juga kita nggak bisa pungkiri juga nih, masyarakat juga khawatir karena udah mulai susah cari kerja. Bahkan karena aku mungkin di program berita kriminal makin banyak dan marak pencurian, jual beli narkoba karena mereka juga nggak punya pekerjaan, ya kan? Mungkin Mbak Uhi bisa nambahin nggak? Kira-kira 2026, 1998 itu akan berbeda kok, tenang aja gitu. Dan apa yang harus pemerintah lakukan agar seperti yang Kamal bilang jangan sampai terjadi gitu? Amal tadi udah sempat mention beberapa hal. Sebenarnya awalnya itu mungkin pemantiknya sama-sama dari luar. 98 itu Global. Pemantiknya sebenarnya dari Thailand waktu itu Iya, awalnya. krisis Terus itu. kemudian Thailand kan mengurangi ketergantungan US dollarnya dengan cukup ekstrim, sehingga kemudian investor global itu khawatir mereka narik dana nggak hanya dari Thailand tetapi dari negara-negara Asia Tenggara. Itu jadi salah satu concern. Oke, di 2026 kita pemantiknya apa sih? Timur Tengah kan, Yes. Iran waktu itu perang, terus kemudian akhirnya kemana-mana segala macem.
Terus kemudian 98 itu rupiah juga melemah. Melemahnya waktu itu sampai hitungannya pas krisis 97 98 itu sampai 600%. Yes. Karena dari 2.500, terus kemudian eranya Pak Habibie itu baru berapa pekan dia naik Iya kan. udah 16.800-an, bahkan lebih dari itu ya. Iya, Tetapi kemudian 16.800 itu. 1 tahun 5 bulan Sempat itu nyentuh bisa 17.000 juga. betul, itu 1 tahun 5 bulan kepresidenannya turunnya 30% lebih menguat kembali. Tetapi betul waktu itu kondisinya kemudian memicu hiperinflasi sampai 70%. Saat ini inflasi kita masih 2,4%. Salah satunya dibantu oleh BBM subsidi yang masih dipertahankan nih, tetap ada subsidi walaupun Sampai akhir tahun ya, Kak, ya? kemudian Masih aman. APBN kita nih bebannya berat banget, tapi ini jadi salah satu cara memang yang diharapkan bisa menahan inflasi kita. Terus kemudian kita juga bersyukur karena untuk pangan, makanan Indonesia, makanan Iya. orang Indonesia itu kan utama beras Bersyukurlah kita gitu ya. tinggal di Indonesia ya. Betul, alhamdulillahnya juga beras kemarin data Kementan bilang produksinya tertinggi nih dalam 5 tahun ya kalau nggak Iya, salah 5 tahun, ya. 5 Jadi tahun terakhir. makanan pokok kita saat ini aman. Memang saat ini kita nggak bisa dalam kondisi yang nggak bisa kita Foya-foya. jor-joran Ya, gitu foya-foya ya. Kita pengen jajan apa, udah langsung jajan misalnya. Memang Iya. harus ada yang Iren. lebih hati-hati. Tapi lagi-lagi harus kita melihat juga bahwa banyak hal yang saat ini nih memang menjadi modal bagi kita. Jadi secara fundamental memang lebih kuat. Kalau di 98 itu perbankan kita waktu itu rapuh. Banyak bank yang Betul, itu. dimiliki oleh konglomerat, sehingga kemudian dana simpanan masyarakat itu banyak dipakai, DPK yang masuk banyak dipakai untuk membiayai proyek-proyek grupnya sendiri misalnya. Di 2026 kan nggak seperti itu. Sudah berbeda sistemnya. Jadi semoga juga aman karena kemarin OJK juga bilang rasio kecukupan modal perbankan kita masih cukup kuat. Masih aman. Jadi itu sudah beberapa hal yang menjadi pembeda ya gitu. Jadi kita berharapnya ya insya Allah semoga sih juga nggak akan seperti itu. Cuman memang PR besarnya adalah karena gini, sekali kepercayaan itu tergerus, ini kita bicara secara umum ya, sekali kepercayaan itu tergerus, itu mengembalikannya kembali itu tidak semudah menjentikkan jari gitu, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu PR besar. Seperti apa? Ya oke, ada masukan, ada kritik, mungkin ada yang benar, ada yang salah misalnya. Tetapi bagaimana merespon itu? Misalnya dijawabnya, oh ya, terus kalau misal kita respon, dia nggak ngerti ekonomi. Oke, kalau memang salah, dijawab aja bahwa ini tidak seperti ini. Karena kami sudah mengambil kebijakan seperti ini. Itu salah satu yang mungkin bisa menjadi masukan ya gitu. Betul. Semoga Setuju. semoga yang nonton ini biar lebih tenang. Oh ya ternyata jauh lah ya dari 98, jangan sampai, karena kan semua udah pada ancang-ancang nih, bahkan ada yang bahkan ada yang obligasi udah pada mulai mau dicari-cairin dan sebagainya. Itu ada yang mereka akhirnya ngaku saham juga udah mulai tarik, itu ada gitu karena kepanikan itu, dan jangan sampai itu terus terjadi kan. Nah, ini kita udah mau di penutup nih. Mungkin Kak Amal ada sesuatu yang belum terbahas sama kita yang mungkin Kak Amal mau bicara khususnya soal rupiah ini. Rupiah itu kan, karena kita ngomongin rupiah ya, rupiah itu indikator iya, tapi bukan satu-satunya. Jadi jangan panik ketika rupiah melemah, Panik, guys. ketika IHSG misalnya ambrol, ya kalau kita punya keyakinan, apalagi pemerintah aja punya keyakinan fundamentalnya kuat, seharusnya diskon ini, kalau di IHSG itu diskon ya, kalau di pasar market itu ketika IHSG turun, wah ini diskon nih, kalau punya uang mendingan megang. Tapi ya itu, again itu semua keputusan sendiri ya, harus dipelajari dengan seksama gitu, sesuai kemampuan masing-masing. Dan ya itu kembali lagi ke rupiah. Kalau rupiah sama ya, rupiah dan IHSG itu kan sama-sama market ya, pelaku pasar di dalamnya yang membuat pergerakan gitu. Tapi ya rupiah itu bukan satu-satunya indikator ketika dia melemah atau dia menguat, itu berarti ekonomi kita kenapa-napa gitu. Jadi bukan itu ya, karena
pertumbuhan ekonomi juga indikator, tapi pertumbuhan ekonomi itu mengukur aktivitas di dalam ekonomi. Sedangkan rupiah, IHSG itu mengukur kepercayaan dari internasional, dari asing, dari global, termasuk dari domestik terhadap struktur pembiayaan di tanah air gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat rupiah melemah atau tidak, lalu apa? Jadi pelaku pasar itu akan melihat lalu pemerintah mau ngapain? Otoritas mau ngapain? Regulator sedang melakukan apa? Dan itulah yang jadi kunci mengembalikan kondisi fundamental si rupiah tersebut. Jadi bukan cuman kayak enggak kok rupiahku under value, rupiah tuh baik segala macam, tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh pelaku pasar. Policy yang seperti apa, kebijakan seperti apa yang bisa mengembalikan si kepercayaan internasional ini, institusi asing ini ke pasar kita. Lebih ke seperti itu. Siapa aja yang dilakukan, termasuk ya yang dibilang ada intervensi BSF ya, bonds intervention fund itu, apapun itu, tapi intinya itulah yang dibutuhkan oleh pelaku pasar saat ini untuk mengembalikan kepercayaan ke rupiah dan market IHSG kita. Bahkan Kak Amal pernah bilang sama aku, pasar itu reaksinya cepet ya kan? Iya, karena dia kalau kita mau tahu apa yang terjadi sama ekonomi kita, selain dari pemerintah ya tentu saja gitu, lihatlah pasar kita. Kalau pasar kita bereaksinya ke arah negatif, tapi tergantung sih itu musiman sebenarnya. Apa yang seperti mungkin memang lagi zamannya sell in May and go away itu karena lagi mau liburan, orang-orang biasanya juga merah, tapi biasanya market itu bereaksi sesuai dengan kondisi ekonomi di suatu negara. Oke, siap. Mbak Wahyu, bicara soal tadi Mbak Wahyu singgung berkali-kali itu bisa bicara soal kepercayaan. Bahkan Mbak bilang sekali kepercayaan tergerus ini yang jadi PR besar, ya kan? Nah, kita tahu tadi juga kita sempat bahas otoritas sudah bergerak, bahkan DPR aja sampai ke BEI, bahkan juga ke BI. Kira-kira dengan cara-cara ini, apakah semua nanti akan adem? Apakah keadaan akan berbalik atau seperti apa? Mungkin closing statement dari Mbak Wahyu. Pasti insya Allah semoga adem ya. Yes. Kemarin sudah ada proyeksi juga ketika Pak Peri dan jajaran di Bank Indonesia RDP dengan DPR, proyeksi dari BI adalah Juli mulai membaik. Dan rupiahnya menunjukkan penguatan, kalau mungkin bisa dibilang. Kalau stabil ya gimana kita mau bilang stabil ya, kalau setiap hari turunnya seperti ini, jujur pasti orang akan melihat. Tetapi ada satu hal yang kita selalu bilangnya adalah krisis 98. Senin pagi ada acara yang digelar salah satu bank, SMCB, itu Economic Forum, ada Pak Raden Pardede, ekonom senior kita yang bankir juga karena dulu beliau komisaris di salah satu bank swasta ya terbesar. Beliau narasumber kita juga bolak-balik ketemu Pak Raden. Narasumber yang sering menjadi dosen dadakan karena kita todong untuk bicara. Nah, beliau justru menyampaikan bahwa ada kemiripan dengan krisis yang terjadi tahun 82-83. Nah, ini jujur sebagai generasi zaman sekarang ini baru dengar gitu. Ada apa? Karena ternyata kalau kita lihat angka itu di 81 itu kita pertumbuhan ekonomi 7,9%. Oh, begini ya. Di tahun 80 kita tumbuhnya 9,9%. Di 82 itu pertumbuhan menukik, masih tumbuh tapi hanya 2,2%, kemudian 83 4,2%. Nah, katanya saat ini kondisinya tuh mungkin hampir mirip seperti itu, walaupun pertumbuhan ekonomi tentu kita harapkan masih terjaga ya. Setidaknya kemarin kan kita sudah mengantongi 5,61 gitu. Kalau misal kita agak sedikit membelokkan kemudinya ke arah prostabilitas nih, setidaknya kita sudah ada modal di situ gitu. Baru kemudian nanti ketika sudah stabil mungkin bisa kejar yang tahun ini mencoba mengejar 6% misalnya, dan 2029 yang 8% misalnya, itu kan bisa bertahap karena ya fokus kita akan kemana gitu. Nah, yang juga disampaikan oleh Pak Raden adalah beliau menyampaikan pergerakan ekonomi Indonesia itu 75% ada di swasta, 25% itu ada di pemerintah. Ketika di kuartal 1 salah satu yang menjadi booster adalah konsumsi pemerintah. Nah, ini yang kemudian harus diarahkan agar
negara itu jangan menjadi apa ya istilahnya bahasanya adalah ekonomi itu state led bahasanya atau bergantung kepada negara. Tapi negara itu harus menjadi katalis. Jadi apa yang spending oleh negara itu yang kemudian menggerakkan roda ekonomi 75%-nya ini. Nah, hampir mirip naik di koran Investor Daily Selasa adalah tulisan dari Pak Jerry Marmen. Pak Jerry Marmen ini juga bankir, beliau komisaris di KB Bank, terus kemudian dosen juga, dan beliau juga expert di governance, risk, and compliance ya. Saya coba bacakan dikit ya, kita cuplik dikit nih. Dolar dan variabel finansial itu memang sangat penting, tetapi ekonomi sebuah bangsa itu sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Dolar itu nggak boleh menjadi pusat kecemasan bangsa. Karena walaupun memang dampaknya nih akan kemana-mana, di satu sisi kita tidak boleh menyepelekan ini bahwa nggak penting aku nilai sehari-hari barter misalnya, atau aku nggak pakai dolar atau bayarnya tukar beras misalnya atau apa kan. Jangan disepelekan yang pertama, tetapi jangan sampai menjadi pusat kecemasan. Karena pusat ekonomi Indonesia itu sebenarnya ada di sektor real, UMKM. Terus kita juga bersyukur bahwa masyarakat Indonesia itu gotong royongnya, sifat welas asihnya itu juga tinggi. Jadi kita maksimalkan yang saat ini memang Indonesia itu punya. Baik dari pangan, baik dari produksi, UMKM itu juga harus dilihat dari sisi industri, kemudian kebijakan-kebijakan yang bisa memulihkan dan menggerakkan roda dunia usaha ini yang perlu juga menjadi sesuatu hal yang serius. Jadi jangan hanya otoritas moneter, otoritas fiskal, tetapi juga kementerian yang lain juga nih. Bukan berarti terus kemudian kementerian yang lain, oh ya ini urusannya mereka yang punya tanggung jawab dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Enggak, tetapi bagaimana kemudian di sektor real juga bisa diberikan kebijakan yang bisa boosting nih kinerja dari sektor industri dan dunia usaha itu seperti apa. Karena kan industri itu kaitannya juga dengan konsumsi masyarakat juga kan, kalau mereka karyawan-karyawannya sejahtera, mereka juga belanja, dan itu juga memperkuat ekonomi kita karena kan ekonomi kita aja tingginya karena konsumsi kan. Baik, seru dan masih kurang waktunya sebenarnya. Tapi kita harus mengakhiri meja redaksi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi, oke? Oke, sampai ketemu di meja redaksi episode selanjutnya.